Setiap pagi, saat bel sekolah sudah hampir berbunyi, seorang siswa bernama Andri selalu terlihat terburu-buru masuk ke gerbang sekolah. Seragamnya seringkali kusut, sepatunya kotor terkena lumpur, dan napasnya tersengal-sengal seperti habis lari jauh. Di antara puluhan siswa yang rapi dan wangi, Andri menjadi sosok yang paling mencolok. Banyak teman sekelasnya yang menatap aneh setiap kali ia datang. Beberapa bahkan menutup hidung mereka diam-diam karena merasa terganggu dengan aroma tubuh Andri yang tercium seperti bau sampah atau barang bekas. Tapi Andri tidak pernah membalas tatapan itu. Ia hanya duduk diam di bangkunya, membuka buku pelajaran, dan mencoba menyimak pelajaran dengan wajah letih. Setiap hari pola itu selalu sama. Andri selalu datang telat sekitar 15-20 menit setelah bel masuk berbunyi. Saat guru sedang menjelaskan di depan kelas, tiba-tiba terdengar suara langkah tergesa yang sudah sangat dikenal oleh seluruh isi kelas. Teman-temannya bahkan sudah mulai menebak waktu kedatangannya. Ada yang tertawa pelan, ada yang berbisik satu sama lain, dan ada pula yang dengan terang-terangan mengejeknya. Si telat datang lagi tuh, kata salah satu siswa sambil tertawa kecil. Tapi Andri hanya menunduk, masuk dengan pelan, dan meminta izin kepada guru dengan suara lirih. Tidak ada pembelaan, tidak ada alasan, dan tidak ada kemarahan. Ia hanya datang, belajar, dan pulang seperti tidak terjadi apa-apa. Lama-kelamaan, guru-guru pun mulai memperhatikan kebiasaan Andri. Wali kelasnya, Bu Rina, mencatat bahwa Andri sudah lebih dari 20 kali datang terlambat dalam 2 bulan terakhir. Ia bahkan pernah dipanggil ke ruang guru untuk diberikan peringatan. "Andri, kenapa kamu selalu terlambat? Apa kamu tidak serius sekolah?" tanya Bu Rina suatu hari. Tapi Andri hanya menggeleng pelan dan menjawab singkat, "Ma, Bu. Saya telat karena ada keperluan di rumah." Jawaban itu selalu sama setiap kali ditanya, seakan-akan Andri menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin ia bagikan. Ia tidak pernah menyalahkan siapapun, bahkan saat teman-temannya mulai menjauhinya dan memberinya julukan yang menyakitkan seperti anak sampah atau si bau. Di sekolah, Andri bukan tipe siswa yang populer. Ia tidak banyak bicara dan jarang terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler. Saat jam istirahat, ia lebih sering duduk sendirian di pojok kelas atau di bawah pohon dekat lapangan. Tidak seperti siswa lain yang ramai bermain atau membeli jajanan di kantin, Andri lebih memilih membuka bekalnya yang sederhana, terkadang hanya nasi putih dengan sedikit garam atau tempe goreng. Teman-temannya mulai menyadari bahwa Andri jarang sekali membeli makanan di kantin. Tapi mereka tidak bertanya, malah membuat candaan di belakangnya. "Jangan dekat-dekat Andri, nanti kita ketularan miskin," celetuk salah satu siswa yang lain. Andri hanya tersenyum kecil, seolah sudah kebal dengan ejekan itu. Namun, ada satu hal yang mulai membuat beberapa guru merasa curiga. Setiap pagi, sekitar pukul 6, salah satu guru olahraga yang sering datang paling pagi, Pak Herman, melihat Andri dari kejauhan. Ia tidak mengenakan seragam sekolah, melainkan kaos lusuh dan celana panjang yang kotor. Tangan Andri mendorong sebuah gerobak kecil berisi tumpukan barang bekas seperti botol plastik, kardus, dan kaleng. Pak Herman awalnya tidak terlalu yakin bahwa itu Andri, karena jaraknya cukup jauh. Tapi setelah beberapa hari mengamati dari tempat parkir motor, ia yakin bahwa anak yang dilihatnya itu memang Andri. Guru itu mulai bertanya-tanya, mengapa seorang siswa SMA harus mendorong gerobak berisi rongsokan di pagi hari sebelum sekolah dimulai. Suatu ketika, saat rapat guru mingguan, Pak Herman menyampaikan pengamatannya kepada rekan-rekan guru yang lain.
Saya rasa ada sesuatu yang kita tidak tahu tentang Andri, katanya serius. Bu Rina pun mulai merasa bersalah karena selama ini hanya memberikan teguran tanpa mencari tahu lebih dalam. Mereka mulai memikirkan langkah apa yang harus diambil agar bisa memahami keadaan Andri tanpa membuatnya merasa malu atau terpojok. Karena yang mereka lihat bukan hanya masalah keterlambatan, tapi ada beban berat yang tampaknya dipikul oleh Andri setiap harinya. Kehidupan Andri memang berbeda dengan anak-anak lainnya. Tapi tidak banyak yang tahu tentang itu. Di balik senyumnya yang lelah, ada kisah yang belum terungkap. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar terbit, Andri sudah bangun lebih dulu dari alarm. Ia mengenakan pakaian kerjanya dan berjalan kaki menuju tempat penampungan sampah di ujung kampung. Di sana, ia memeriksa tumpukan barang bekas, memilih mana yang bisa dijual, dan memasukkannya ke dalam gerobak kecil peninggalan almarhum kakeknya. Setelah cukup terkumpul, ia mendorong gerobak itu ke lapak pengepul terdekat. Kadang hasilnya hanya cukup untuk membeli beras, kadang malah hanya cukup untuk membeli minyak goreng. Semua itu dilakukan Andri sebelum ia berganti pakaian sekolah dan berangkat belajar. Tidak ada yang menyuruhnya, tidak ada yang memaksanya. Ia melakukannya karena ingin membantu ibunya yang harus mengurus ayahnya yang sakit-sakitan. Di usianya yang masih muda, Andri sudah mengerti apa itu tanggung jawab. Ia tahu bahwa masa depan bisa berubah jika ia tetap sekolah. Maka meskipun harus menahan lapar, lelah, bahkan hinaan dari teman-temannya, Andri tidak pernah berhenti datang ke sekolah. Bagi Andri, belajar adalah satu-satunya cara untuk memperbaiki keadaan keluarganya. Ia tidak peduli dicemooh, asalkan bisa terus belajar dan lulus dengan nilai yang baik. Hari-hari terus berlalu, dan kebiasaan Andri yang selalu datang terlambat mulai memicu berbagai reaksi di lingkungan sekolah. Di kelas, ejekan yang tadinya hanya bisik-bisik perlahan mulai terdengar jelas. Beberapa siswa merasa terganggu dengan keberadaan Andri. Mereka merasa seolah Andri tidak punya semangat belajar karena selalu datang terlambat, wajahnya selalu lesu, dan kadang-kadang tertidur saat pelajaran berlangsung. Padahal kenyataannya, Andri berjuang melawan kantuk yang luar biasa karena ia sudah bekerja keras sejak ajar menyingsing. Tapi hal itu tidak ada yang tahu. Seorang siswa bernama Rio, yang duduk di bangku depan kelas, sering merasa jengkel karena Andri datang dan mengganggu konsentrasi kelas. Guru lagi jelasin penting-penting, dia malah masuk telat terus. Ganggu aja, ucap Rio dengan nada kesal suatu hari saat Andri datang lagi dalam kondisi yang sama. Beberapa siswa lain mengangguk setuju, meskipun ada juga yang diam saja. Tak jarang mereka secara tidak langsung mempermalukan Andri dengan menyindirnya secara terbuka. Andri hanya bisa duduk di kursinya, menunduk, dan menahan semua rasa malu. Tidak ada yang tahu bahwa sebelum ke sekolah, dia harus mengangkat karung berisi barang bekas yang jauh lebih berat dari tubuhnya sendiri. Situasi ini perlahan menjadi bahan pergunjingan di kalangan guru. Wali kelas Andri, Bu Rina, mulai merasa khawatir. Ia bukan guru yang suka menghukum tanpa sebab. Ia punya kepedulian yang besar terhadap murid-muridnya, dan melihat kondisi Andri membuat hatinya tidak tenang. Suatu pagi setelah pelajaran selesai, Bu Rina memanggil Andri ke ruang guru. "Andri, boleh ibu bicara sebentar?" tanyanya dengan lembut. Andri menurut. Ia berjalan pelan ke ruangan itu, duduk di kursi yang disediakan, dan menatap meja tanpa berkata apa-apa. Bu Rina membuka pembicaraan dengan hati-hati. "Andri, ibu ingin tahu kenapa kamu sering datang terlambat ke sekolah. Apakah ada masalah di rumah?" Andri terdiam sejenak.
Matanya tidak menatap Bu Rina, melainkan memandangi lantai. Ia menggeleng pelan. "Tidak, Bu. Saya hanya telat bangun," jawabnya singkat, dengan suara yang hampir tak terdengar. Tapi Bu Rina tahu bahwa itu bukan jawaban yang jujur. Intuisi seorang guru, apalagi yang sudah bertahun-tahun mengajar, tidak bisa dibohongi begitu saja. Beberapa guru lain yang ada di ruang itu ikut memperhatikan. Pak Herman, guru olahraga yang sempat melihat Andri mendorong gerobak barang bekas, mulai membuka suara. "Saya pernah lihat Andri pagi-pagi sekali, mungkin sekitar jam 6 lewat, dia sedang mendorong gerobak kecil di dekat pasar kecil. Saya pikir itu bukan dia, tapi setelah saya perhatikan beberapa hari, saya yakin itu Andri," ujarnya sambil menatap Bu Rina. Mendengar itu, suasana ruang guru mendadak hening. Beberapa guru saling berpandangan. Wajah Bu Rina berubah antara kaget dan iba. Pak Herman melanjutkan, "Dia mengenakan pakaian biasa, bukan seragam sekolah. Saya perhatikan gerobaknya berisi kardus, botol plastik, dan barang bekas lainnya. Saya pikir dia mungkin membantu keluarganya mengumpulkan rongsokan sebelum sekolah." Bu Rina terdiam. Dalam hatinya, ia merasa bersalah karena selama ini hanya memberi teguran tanpa pernah mencoba memahami lebih dalam. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut, tapi dengan cara yang halus agar tidak melukai perasaan Andri. Keesokan harinya, Bu Rina mencoba mendekati Andri dengan pendekatan yang lebih personal. Saat jam istirahat, ia duduk di samping Andri yang sedang makan bekalnya sendirian di bangku pojok halaman sekolah. "Boleh ibu duduk di sini?" tanya Bu Rina. Andri mengangguk pelan. Ia tidak terbiasa diajak bicara oleh guru di luar kelas. Suasana canggung terasa, tapi Bu Rina tetap berusaha mencairkannya. "Bekalnya apa hari ini, Andri?" tanyanya ramah. Andri membuka bekalnya, terlihat hanya nasi putih dengan potongan kecil tempe goreng. Ia tersenyum malu. "Cuma ini, Bu," katanya pelan. Bu Rina menatapnya dengan lembut. "Andri, kamu tahu kan, kamu bisa cerita ke ibu kalau ada apa-apa. Ibu bukan cuma guru kamu, tapi juga orang yang peduli." Andri diam sejenak. Matanya tampak berkaca-kaca, tapi ia segera menunduk dan mencoba menahan emosinya. Bu Rina tidak memaksa. Ia tahu, anak seperti Andri butuh waktu dan rasa aman untuk bisa membuka diri. Sejak saat itu, Bu Rina mulai memperhatikan Andri lebih dalam. Ia mencatat bukan hanya waktu keterlambatan, tapi juga kondisi tubuh Andri, ekspresi wajahnya, dan bagaimana ia bertahan di kelas meskipun terlihat kelelahan. Di sisi lain, gosip di kalangan siswa semakin berkembang. Ada yang mengatakan Andri tinggal di kolong jembatan, ada yang bilang dia tinggal di tempat pembuangan sampah, bahkan ada yang menyebarkan kabar bohong bahwa Andri terkena penyakit karena selalu berkotor-kotoran. Semua itu semakin membuat Andri terasing. Ia tidak pernah membalas. Ia tidak pernah marah. Tapi dalam diamnya, ada luka yang terus bertambah. Hanya satu atau dua teman yang kadang menyapanya dengan ramah, tapi selebihnya, semua menjauh. Situasi ini mencapai puncaknya saat suatu hari Andri jatuh pingsan di kelas saat pelajaran kedua berlangsung. Suhu udara pagi itu cukup panas, dan Andri terlihat lemas sejak awal masuk. Ia tidak sarapan karena tidak ada makanan di rumah. Ketika guru matematika menjelaskan di depan, Andri tiba-tiba roboh dari kursinya. Seluruh kelas panik. Teman-teman yang biasanya menjauhinya langsung berlari memanggil guru. Bu Rina datang tergesa-gesa dan segera membawa Andri ke UKS. Di sana, ia hanya ditemukan dalam kondisi sangat lelah dan lapar.
Tidak ada penyakit serius. Hanya tubuh yang kehabisan tenaga karena tidak mendapatkan asupan makanan dan istirahat yang cukup. Peristiwa itu membuka mata banyak orang di sekolah. Untuk pertama kalinya, para guru dan sebagian siswa mulai sadar bahwa di balik keterlambatan dan penampilan Andri yang kumal, ada sesuatu yang lebih dalam. Ada beban hidup yang mungkin tidak akan sanggup mereka tanggung jika berada di posisi yang sama. Bu Rina memutuskan untuk mendatangi rumah Andri secara langsung untuk mencari tahu keadaan sebenarnya. Dan dari situlah kebenaran yang selama ini ditutupi Andri mulai terbongkar secara perlahan. Setelah insiden Andri pingsan di kelas, suasana di sekolah berubah. Tidak lagi sekadar ejekan atau cibiran, tapi muncul tanda-tanda perhatian dan rasa ingin tahu dari guru dan beberapa siswa. Terutama Bu Rina, wali kelas Andri, yang merasa sangat bersalah karena selama ini hanya memperhatikan soal keterlambatan dan tidak pernah menyelami alasan di balik itu semua. Maka suatu sore, setelah jam pelajaran selesai, Bu Rina memutuskan untuk mengunjungi rumah Andri. Ia ingin tahu lebih dalam bagaimana sebenarnya kehidupan anak yang selama ini terlihat diam dan memendam banyak hal. Dengan ditemani guru, Pak Dedi, Bu Rina berjalan kaki menuju alamat yang tertulis di data administrasi sekolah. Lokasi rumah Andri berada di pinggiran kota, di sebuah kampung padat penduduk yang cukup jauh dari sekolah. Jalan yang dilalui sempit dan berlumpur, kanan kirinya dipenuhi rumah-rumah semi permanen yang sebagian terbuat dari kayu dan seng. Bau sampah sesekali tercium saat mereka melewati beberapa gang kecil. Setelah hampir 15 menit berjalan, mereka sampai di sebuah rumah kecil berukuran sekitar 3 x 4 meter. Atapnya dari seng bekas, dindingnya sebagian dari triplek yang sudah mulai lapuk, dan di depannya tampak sebuah gerobak tua terparkir. Gerobak yang sama yang pernah dilihat Pak Herman di dekat pasar. Bu Rina mengetuk pintu dengan pelan. Tak lama kemudian, seorang wanita paruh baya membukakan pintu. Wajahnya tampak lelah, mengenakan daster lusuh, dan rambutnya dikat asal-asalan. Wanita itu tersentak kaget melihat ada 2 guru berdiri di depan rumahnya. "Selamat sore, Bu. Apakah ini rumah Andri?" tanya Bu Rina dengan sopan. Wanita itu mengangguk pelan. "Saya ibunya, Bu." "Ma, ada apa ya?" ucapnya dengan suara lirih. Bu Rina memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud kedatangan mereka. Ibu Andri tampak gugup. "Andri belum pulang, Bu. Tadi katanya mau mampir ke lapak dulu habis sekolah," katanya sambil mempersilakan mereka masuk. Saat masuk ke dalam rumah, Bu Rina dan Pak Dedi terdiam. Ruangan itu sangat sederhana. Tidak ada soa, hanya tikar tipis di lantai. Di sudut ruangan ada kasur tipis yang digunakan untuk tidur bersama. Dindingnya penuh dengan gantungan plastik berisi botol bekas, kardus, dan kaleng yang sudah dipilah. Bau barang bekas cukup menyengat, namun tertutup oleh keheningan yang lebih kuat. Di salah satu sudut rumah, seorang pria tua terbaring lemah di atas kasur. Matanya terpejam, tubuhnya kurus kering. Itu ayahnya Andri, Pak. Sudah 2 tahun ini sakit stroke. Tidak bisa jalan dan tidak bisa bicara lagi, jelas Ibu Andri dengan suara serak. Perlahan, Ibu Andri mulai bercerita tentang bagaimana kehidupan mereka berubah drastis sejak ayah Andri jatuh sakit. Sebelum itu, mereka hidup sederhana tapi cukup. Ayah Andri bekerja sebagai buruh bongkar muat di pelabuhan kecil. Tapi setelah sakit, penghasilan hilang total. Semua tabungan habis untuk biaya pengobatan. Bahkan motor satu-satunya yang biasa digunakan Andri ke sekolah, sudah lama dijual untuk beli obat. Sejak itu, Ibu Andri terpaksa mencari nafkah dengan mengumpulkan barang bekas dari satu tempat ke tempat lain. Tapi pekerjaan itu berat, dan Ibu Andri juga mulai sering sakit-sakitan.
Melihat ibunya tak sanggup lagi bekerja sendirian, Andri memutuskan ikut membantu. Setiap pagi sebelum sekolah, ia berangkat lebih awal untuk menyusuri jalan, pasar, dan tempat sampah mencari rongsokan. Bu Rina mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Tidak menyangka bahwa selama ini Andri yang selalu terlihat lemah dan pendiam, menyimpan beban sebesar ini. "Kenapa ibu tidak pernah cerita ke sekolah?" tanya Bu Rina lembut. Ibu Andri tersenyum pahit. "Saya takut, Bu. Takut Andri dikeluarkan dari sekolah karena sering telat. Takut dia malu kalau teman-temannya tahu pekerjaan kami. Andri anak yang kuat, dia tidak pernah mengeluh. Katanya, dia mau terus sekolah supaya nanti bisa kerja yang lebih baik dan bantu keluarga keluar dari kemiskinan." Jawaban itu membuat suasana ruangan hening. Hanya suara napas berat dari ayah Andri yang terdengar samar. Tak lama kemudian, Andri pulang. Ia terlihat kaget melihat Bu Rina dan Pak Dedi sudah ada di rumahnya. Tangannya membawa karung berisi barang bekas. Bajunya basah oleh keringat, dan wajahnya tampak lelah. Ia sempat gugup, seperti merasa bersalah karena rahasianya terbongkar. Tapi Bu Rina langsung menghampirinya, memeluknya, dan berkata, "Makan ibu karena tidak pernah benar-benar tahu apa yang kamu lalui." Andri tidak berkata apa-apa, tapi air matanya jatuh begitu saja. Ini pertama kalinya dalam waktu yang lama ia merasa diperhatikan, dimengerti, dan tidak sendiri. Sepulang dari rumah Andri, Bu Rina dan Pak Dedi mengadakan rapat dengan kepala sekolah dan guru-guru lainnya. Mereka menceritakan kondisi Andri yang sebenarnya. Semua yang hadir terdiam mendengarnya. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang anak SMA yang selama ini terlihat tidak disiplin justru adalah sosok yang sangat bertanggung jawab. Kepala sekolah pun langsung mengambil keputusan. Ia memerintahkan bagian kesiswaan untuk menghapus semua catatan keterlambatan Andri. Selain itu, sekolah akan memberikan bantuan berupa subsidi uang saku dan perlengkapan sekolah, serta mengajukan Andri untuk beasiswa penuh dari pemerintah daerah. Lebih dari itu, sekolah juga mulai menyusun program khusus bagi siswa-siswa yang mengalami kesulitan ekonomi. Tujuannya adalah agar tidak ada lagi anak yang menanggung beban sendirian seperti Andri. Guru mulai rutin mengadakan sesi konseling terbuka, dan pihak sekolah menjalin kerja sama dengan beberapa lembaga sosial untuk membantu keluarga-keluarga siswa yang membutuhkan. Semua itu dimulai dari satu kunjungan ke rumah sederhana milik Andri. Keesokan harinya, suasana di sekolah terasa berbeda. Ada semacam keheningan yang ganjil menyelimuti kelas Andri. Tidak ada lagi bisik-bisik atau ejekan seperti hari-hari sebelumnya. Para siswa duduk diam saat Andri masuk ke kelas, tepat waktu, dengan seragam yang tampak lebih bersih dari biasanya. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi semalam, tapi kabar tentang Andri yang jatuh pingsan dan tentang kunjungan Bu Rina ke rumahnya mulai menyebar pelan-pelan. Kabar itu menyebar bukan dengan cara yang merendahkan, tapi justru memunculkan rasa ingin tahu dan empati. Beberapa guru mulai memberi sinyal berbeda kepada Andri. Jika sebelumnya dia sering ditegur karena keterlambatannya, kini mereka mulai memperlakukannya dengan lebih sabar. Pak Herman, guru olahraga yang dulu hanya bisa memperhatikan dari kejauhan, kini menyapanya setiap pagi. "Selamat pagi, Andri. Semangat ya hari ini," katanya dengan senyum tulus. Sementara Bu Rina, wali kelas yang sempat merasa bersalah, kini lebih aktif mengajak Andri bicara, meski tetap menjaga agar tidak membuatnya merasa diperhatikan berlebihan di depan teman-temannya. Yang paling mengejutkan datang dari teman-teman sekelas Andri sendiri. Beberapa siswa yang dulu sering mengejek, kini mulai mendekatinya, meskipun canggung. Rio, yang sebelumnya cukup okal dalam menyindir Andri, datang menghampirinya saat jam istirahat.
"Dri, lu beneran bantu nyokap lu nyari rongsokan tiap pagi?" tanyanya pelan. Andri mengangguk, agak ragu. Rio terlihat kikuk, lalu duduk di sebelah Andri. Gua minta Maya. Dulu gua keterlaluan," ucapnya dengan jujur. Andri menoleh, tersenyum kecil. "Gak apa-apa. Gua ngerti," jawabnya singkat. Sejak hari itu, sikap anak-anak di kelas mulai berubah. Mereka tidak lagi memandang Andri dengan tatapan meremehkan. Justru sebaliknya, mereka mulai mengajak Andri untuk bergabung saat diskusi kelompok, menawarkan bantuan kalau ada tugas sulit, bahkan kadang menyisihkan bekal untuk dibagi. Meskipun tidak semua langsung akrab, tapi kehangatan itu terasa nyata. Andri pun pelan-pelan mulai membuka dirinya. Ia yang dulu hanya duduk sendiri di pojok kelas, kini mulai duduk berdampingan dengan teman-temannya. Di luar kelas, perubahan juga terasa. Kepala sekolah mengumumkan di upacara pagi bahwa mulai saat itu, sekolah akan membuka program dukungan siswa tidak mampu, dan Andri menjadi salah satu penerima pertama. Tanpa menyebut nama langsung, kepala sekolah menyampaikan bahwa setiap siswa memiliki perjuangannya masing-masing, dan sekolah harus menjadi tempat yang aman untuk semua. Pidato itu disambut tepuk tangan seluruh murid dan guru. Andri yang berdiri di barisan siswa tampak menunduk, tapi di matanya terlihat kilau haru. Selain bantuan beasiswa, sekolah juga menghubungi beberapa alumni dan organisasi sosial untuk memberikan donasi dalam bentuk sembako, peralatan sekolah, dan renovasi rumah bagi siswa yang membutuhkan. Keluarga Andri termasuk yang pertama menerima bantuan tersebut. Rumah mereka yang dulu bocor dan gelap, mulai diperbaiki oleh relawan. Gerobak tuanya pun diganti dengan yang baru, dan ibunya mendapatkan bantuan usaha mikro untuk membuka warung kecil di depan rumah. Andri yang sebelumnya harus berkeliling mencari rongsokan sebelum sekolah, kini bisa fokus pada pelajaran tanpa harus mengorbankan kebutuhan keluarganya. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada Andri, tapi juga membuka mata banyak siswa lainnya. Beberapa murid mulai berani bercerita tentang masalah keluarga mereka. Ada yang ternyata harus bekerja malam hari di warung, ada pula yang tidak punya listrik di rumah. Program dukungan sosial dari sekolah membuat para guru dan siswa lebih sadar bahwa tidak semua anak punya titik awal yang sama. Di balik seragam yang sama, ada cerita hidup yang sangat berbeda. Suatu hari, di salah satu acara pertemuan orang tua murid, Ibu Andri datang. Biasanya ia enggan hadir karena merasa malu, tapi kali ini ia duduk di barisan depan dengan pakaian terbaik yang dimilikinya. Dalam acara itu, Bu Rina memintanya berbicara di depan forum. Meski gugup, Ibu Andri berdiri dan menceritakan sedikit tentang perjuangan Andri. Banyak orang tua murid yang menitikkan air mata saat mendengarnya. Mereka tidak percaya bahwa anak yang sering mereka dengar sebagai si telat terus ternyata adalah anak yang bekerja keras demi keluarga. Andri sendiri tetap rendah hati. Ia tidak pernah membanggakan apapun yang telah terjadi. Ia masih belajar dengan serius, masih duduk di kursi yang sama, masih membawa bekal sederhana, meski kali ini isinya sedikit lebih baik. Tapi yang berbeda adalah caranya menatap dunia. Kini ia merasa tidak sendiri. Ia merasa punya tempat, punya orang-orang yang peduli. Dan itu memberi kekuatan baru yang tidak bisa diukur oleh nilai ujian atau jumlah prestasi. Guru-guru pun kini semakin kompak dalam menjaga mental dan kesejahteraan murid. Bu Rina, yang paling tersentuh dengan cerita Andri, mengusulkan agar setiap guru memiliki waktu khusus seminggu sekali untuk berbincang santai dengan siswanya secara bergilir. Ia menyebutnya gewaktu dengar gewaktu di mana siswa boleh bercerita apapun, tanpa takut dinilai atau dimarahi. Banyak siswa yang awalnya ragu, tapi lambat laun mulai terbuka. Dan sekolah pun berubah menjadi tempat yang bukan hanya untuk belajar,
tapi juga untuk tumbuh bersama. Perlahan tapi pasti, Andri pun mulai menunjukkan perubahan di bidang akademik. Nilai-nilainya meningkat, dan ia mulai aktif dalam kelompok belajar. Guru-guru kagum dengan ketekunannya. Bahkan pada semester berikutnya, Andri terpilih sebagai wakil ketua kelas, sebuah pencapaian yang dulu tak pernah dibayangkan siapapun, termasuk dirinya sendiri. Teman-temannya memilihnya bukan karena kasihan, tapi karena mereka percaya Andri adalah anak yang bisa diandalkan dan menginspirasi. Waktu terus berjalan. Meski hidup Andri belum benar-benar mudah, tapi jalan yang ia lalui tidak lagi terasa gelap. Ia sudah tidak lagi sendirian. Kini, setiap pagi, ia datang ke sekolah dengan langkah lebih ringan. Tak ada lagi beban berat di pundaknya sebelum pelajaran dimulai. Ia tidak perlu lagi tergesa-gesa dari tempat rongsokan, karena ibunya sudah punya penghasilan sendiri dari warung kecil di rumah. Ia bisa tidur cukup, belajar lebih fokus, dan menikmati masa remajanya seperti siswa lainnya. Dan yang paling penting, kisah Andri menjadi pelajaran besar bagi semua orang di sekolah itu. Bahwa di balik setiap keterlambatan, setiap penampilan yang tampak berbeda, bisa jadi ada perjuangan yang luar biasa. Bahwa kita tidak boleh menilai orang dari apa yang terlihat saja. Dan bahwa kasih sayang, kepedulian, dan kesempatan bisa mengubah hidup seseorang.